Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Sohibul Bait Kiai Suwadi, Al-Mukarram Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, para kiai-kiai, wabil khusus Kiai Marzuki Mustamar, juga dari PWI semua sedulur, termasuk ada Gus Jami, ada juga Kanjeng Ratu Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat, Kanjeng Ratu Temenggung Kiai Nur Ihya, juga ada dari Sidogiri Kiai Nur Fuad Hasan, dan lain-lain, ada Gus Ubat juga, Kiai Salam, dan semuanya kami hormati, semuanya kami muliakan, para kiai, para gus, para lora, yang nyuwun sewu tidak kami sebut satu persatu untuk tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah wa syukurillah, kami dari Banten ini diundang acara Maulid Nabi. Maka tentunya karena ini Maulid Nabi dan juga haul dari ayahanda Kiai Suwadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami datang untuk memperkenalkan diri sebagai keluarga besar Kesultanan Banten. Saya menjabat sebagai Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten, di mana Kiai Imaduddin Usman juga salah satu pembinanya juga. Jadi Kiai Imad ini tokoh kita, beliau juga pembina di Robitoh Babat Kesultanan Banten, juga pengurus LBM PBNU Pusat, dan beliau juga Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, dan juga Ketua RMI NU. Jadi beliau ini emang ada gelarnya Al-Mujadid zaman ini, ya insya Allah kita doakan semoga beliau selamat sejahtera. Amin. Okay. Nah, untuk Maulid Nabi, Rasulullah bahkan lahirnya juga di hari Senin, makanya pas ini hari Senin. Jadi yang pertama kali memperingati Maulid Nabi ya Rasulullah sendiri, tapi memperingatinya dengan puasa sunnah Senin Kamis. Ya kalau kita karena ini undangan, ini syukuran, meskipun nggak puasa, insya Allah dapat barokahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah juga ada hadis-hadis yang kita kaitkan dulu dengan kecintaan sebelum saya memperkenalkan tentang silsilah Kiai Suwadi. Rasulullah ini pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabatnya yang bernama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah menceritakan ada seorang sahabat Nabi yang sempat bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, Rasulullah tidak menjawab langsung kapannya, tapi menjawabnya, apa yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat tersebut. Nah, sahabat Nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, jadi bukan Anasnya langsung ya, itu menyampaikan, aku tidak punya amal yang cukup untuk menghadapinya, kecuali dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kemudian dalam periwayatan hadis tersebut, Sayyidina Anas ini menyampaikan itu merupakan hadis atau kabar yang paling menggembirakan buat sahabat-sahabat Nabi, karena kelak kita, ketika kita meninggal kelak, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah moga-moga kelak kita semua akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Dan terutama dengan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi itu adalah al-ulama, bukan yang mengaku-ngaku sebagai habib atau cucu nabi. Jadi ulama lah yang benar-benar sebagai pewaris nabi. Nah, Kiai Imad sudah meneliti bahwasanya para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini bukan atau tidak terbukti sebagai keturunan nabi, baik secara data pustaka, data ilmu nasab, dan juga data ilmu sejarah. Tadi Kiai Marzuki, Kiai Nur Ihya juga sudah menjelaskan. Kalau tadi Kiai Marzuki menyampaikannya kan perbandingannya dengan atau kiasnya itu dengan kayak kakak lawas sama kakak baru. Nah, itu karena berbagai terbukti lewat data. Bahwasanya data dari kitab Al-Burqah Al-Musikoh yang abad di 9 Hijriyah diciptakan oleh Said mengakunya Habib Ali bin Bar Asakron, ternyata kontradiksi dengan kakak lawas yang terbukti dalam kitab Sejaratul Mubarakah. Nah, itu juga ternyata dalam ilmu sejarah Said Ahmad bin Isa juga tidak hijrah ke Yaman,
Jadi kontradiksi dengan data ilmu nasab, data sejarah, dan juga kalau data genetik itu dititi oleh saudara kita Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat dan juga Dr. Sugeng. Jadi para Habib Ba'alawi ini tidak terbukti baik secara data pustaka maupun genetik. Nah, awalnya yang pertama-tama menggoda-goda tentang masalah data sejaman itu justru kalangan Ba'alawi terhadap keluarga Wali Songo. Dan yang menggoda tentang masalah tes DNA juga Habib Rizik. Jadi itu ibaratnya senjata makan tuan. Nah, jadi dulu pihak Lobito itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman. Padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Allahumma sholli alaihi. Termasuk masalah DNA. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya. Nanti genetiknya Nabi kemana? Genetiknya dia kemana? Ternyata malah mereka semua yang kacau. Yang tadi ada kata-kata baru selain rungkat apa itu? Gus Yami? Semprul. Nyuwun sewu. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah data pustaka maupun data genetik. Untuk data pustaka kita mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tadi Kiai Marzuki Mustamar juga menyampaikan pernah ada hasil Muktamar NU ke-31 di Solo ya bahwasanya hasil tes itu bisa membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Nah, genetik keluarga Wali Songo itu sudah dibandingkan dengan pihak Ba'alawi. Pihak Ba'alawi juga sudah dibandingkan dengan Alawiyin Internasional. Jadi Alawiyin Internasional itu genetiknya ke haplogrup J, sedangkan Ba'alawi ke G, Golf. Nah, dan juga keluarga Wali Songo tidak sama dengan Ba'alawi. Artinya untuk keluarga Wali Songo, dulunya kami husnuzon. Dulunya kami sempat jadi mukibin juga dulunya. Jadi dulu itu kami sempat menyangka husnuzon, ada versi keluarga Wali Songo itu keturunan daripada Ba'alawi juga. Ada yang ke Basyeban, ada yang ke Asmatkan. Tapi karena hasil tes DNA ini terbukti kita tidak sama dengan keluarga Ba'alawi, dan dengan hasil tes DNA itu ada peta genetik migrasi leluhur, sehingga kita kemudian menggunakan versi data lain. Karena untuk menentukan silsilah leluhur kita tidak cukup hanya dengan tes DNA saja, tapi kita menggunakan data internal manuskrip Nusantara selain versi Ba'alawi, disesuaikan, dikoroborasi dan dikolaborasi dengan data eksternal dari Nakib Negeri Muasal Leluhur Wali Songo atau Wali Nusantara. Nah, untuk keluarga Kiai Swadi, termasuk ini keluarga Bani Semendi dan termasuk keluarga dari Sidogiri, Bani Sulaiman Mojo Agung, itu alhamdulillah kita sudah awalnya menemukan data internal dari Pasuruan. Jadi kami silaturahim, konfirmasi dengan Kiai Nur Hasan Sidogiri, data manuskripnya sudah pernah dikemukakan, dan ini data ini bisa untuk mengkoreksi versi-versi yang ke Ba'alawi. Nah, ternyata dalam data manuskrip Pasuruan, manuskrip Bodokaton, itu juga ternyata ditemukan data bahwasanya Mbah Soleh Semendi ternyata bersaudara dengan Sulaiman Mojo Agung, dan bukan anak daripada Abdurrahman Basyeban, tapi anak daripada Abdurrahman Al-Qadiri alias Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nah, jadi Sunan Gunung Jati itu ternyata ada 4 ternyata. Nah, sedangkan Mbah Soleh Semendi itu menjadi menantu Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jadi mulai dari Mbah Sakarudin ke bawah itu sudah bersambung keturunan kepada Banten. Nah, jadi ini kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwasanya silsilah Wali Nusantara ini perlu kita luruskan bersama. Jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, jangan sampai dibelokkan ke Bin Yahya, jangan sampai dibelokkan ke Yahudi. Jadi Wali Nusantara ini ada yang masuk ke Nusantara dari 2 muasal daerah. Ada yang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko, yang terakhir nanti ke Al-Jalani Al-Hasani. Ada yang dari jalur Uzbekistan. Makanya kita sering dengar ayah Sunan Ampel adalah Makhdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, ini yang jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi kalau dari jalur yang Uzbek itu Al-Kazimi Al-Husaini menurun ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati yang kedua dan keempat,
Sedangkan yang dari jalur Makhdum Maulana Maghribi Maroko yang terahnya ke Al-Jalani Al-Hasani menurunnya ke Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati yang pertama yakni Sadatul Kafi, dan juga Sunan Gunung Jati ketiga yakni Zain Abdul Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri, leluhur daripada atau ayah daripada Sulaiman Mojo Agung maupun Mbah Soleh Semendi. Nah, jadi keluarga Yai Suadi ini yang keturunan daripada Soleh Semendi nyambung ke Banten dan juga nyambung ke Abdurrahman ke Cirebon. Jadi Said Abdurrahman Al-Qadiri ini makamnya ada di Megu Cirebon. Aliasnya beliau itu Pangeran Atas Angin, alias Pangeran Raja Laut, alias kalau dalam data primer Sumah Oriental adalah Pate Qadir. Nah, itu beliau juga ada aliasnya dalam data Salat Wali Sana Said Zain, alias juga Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Abdurrahman Basyeban. Dan ada alias lagi adalah Zain Abdul Qadir atau Abdul Qadir. Nah, jadi inilah nasab garis laki dari keluarga Sulaiman Mojo Agung dan Mbah Semendi, bukan ke Basyeban ataupun kalau ke Banten mertuanya, nanti kami sebutkan juga. Tapi untuk garis lakinya daripada keluarga Mbah Soleh Semendi maupun Sulaiman Mojo Agung, termasuk leluhur daripada Kiai Suadi, ini adalah Abdurrahman Al-Qadiri tadi, ini bin Ishak Tamsi. Nah, kalau tadi yang saya sebut tadi kan Abdurrahman Al-Qadiri ini adalah alias Sunan Gunung Jati ketiga. Nah, beliau ini menantu daripada Syarif Hidayatullah Al-Kazimi Al-Husaini Sunan Gunung Jati kedua. Nah, Syarif Hidayatullah menantu lagi daripada Sunan Gunung Jati pertama Sadatul Kafi. Nah, nantinya Abdurrahman Al-Qadiri ini juga punya adik ipar namanya Fatahillah atau Fadilahkan, itu Sunan Gunung Jati keempat. Jadi yang Gunung Jati pertama Al-Hasani, yang kedua Al-Kazimi Al-Husaini, yang ketiga Al-Jalani Hasani, yang keempat Al-Kazimi Al-Husaini lagi. Jadi Hasan Husain Hasan Husain. Tidak ada yang ke Ba'alawi Yaman, tidak ada yang ke Yahudi. Nasab detailnya daripada Said Abdurrahman Al-Qadiri, ayah daripada Mbah Soleh Semendi dan Sulaiman Mojo Agung, beliau bin Ishak Tamsi bin Maulana Ishak. Nah, Maulana Ishak ini adalah menantu daripada Syekh Jumadil Kubro Al-Kazimi Al-Husaini. Sedangkan Maulana Ishak sendiri bin Junet alias Jungep. Kalau bahasa Nusantara ada Jungep, ada juga Jumat. Nah, jadi Syekh Junet ini bin Abdul Qadir, bin Su'aib, bin Abdul Jabar, bin Abdul Rozak, bin Abdul Aziz, bin Ahmad. Kalau dalam tambahan Nakib Irak, bin Soleh, bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Ke atasnya lagi beliau bin Abu Soleh Musa Janki Dausat, bin Abdullah, bin Yahya, bin Muhammad, bin Dawud, bin Musa Al-Sani, bin Abdullah Sani, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Kamal, bin Hasan Al-Musana, bin Hasan Al-Mustaba, bin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi torikohnya itu ke torikoh Qadiriyah. Nah, jadi kalau Hijaz migrasinya dari Irak, nanti dari kan Sayyid Abdul Qadir kan di Baghdad Irak. Nanti ada keturunannya yang ke Maroko, dari Maroko ke Malaka di Malaysia, kemudian hijrahlah ke Asia Tenggara, ke Nusantara ini. Nah, jadi para wali yang berasal dari Maroko itu menurunkan torikoh-torikoh semacam Qadiriyah sama Saziliyah. Sedangkan ulama-ulama Nusantara yang berasal dari Uzbek, Asia Tengah, itu menurunkan torikoh Kubrowiyah, Naksabandiyah, Syatariyah. Makanya para wali-wali Nusantara itu tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah. Karena beda jalur, bukan jalur Yaman. Nah, jadi kalau misalkan kemudian dibelokkan wali Nusantara itu seakan-akan ke jalur Ba'alawi, padahal torikohnya pun tidak sesuai. Nah, jadi ini merupakan pelurusan sejarah. Nah, untuk Mbah Soleh Semendi sendiri, itu dalam data Banten, tercatat beliau punya alias juga Pangeran Winongan alias Pangeran Winangun. Tercatatnya sebagai menantu Maulana Hasanuddin Banten. Jadi tetap ada kaitan dengan Kesultanan Banten. Jadi kalau yang tadi ayahnya adalah Abdurrahman Al-Qadiri itu sempat menjadi Sunan Gunung Jati Cirebon yang ketiga, sedangkan ini mertuanya adalah Maulana Hasanuddin Banten, anak daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua di Cirebon juga. Jadi saling menikah antar kerabat. Nah, kalau yang diakui oleh Nakib Irak yang jalurnya ke Bani Musa Al-Kazim, Soleh Semendi dan kakek daripada Mbah Sakarudin. Jadi Maulana Hasanuddin Banten adalah bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua, bin Abdullah, bin Ali Nurul Alam, bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini, bin Syekh Mahmud Dinil Kubro, kalau di bahasa Jawanya, alias Syekh Mahmud Nasiruddin.
Baru kemudian bin Jalaluddin Hussein, bin Ahmad Kabir, bin Hussein Jalaluddin, bin Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Ali Askori, bin Ja'far Az-Zaki, bin Ali An-Naqi Al-Hadi, bin Imam Muhammad Al-Jawad At-Taqi, bin Imam Ali Arido, bin Imam Musa Al-Kazim. Baru bin Ja'far Shodiq, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Imam Hussein, bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah nih, leluhur-leluhur atau guru-guru kita ini ya, inilah yang asli-aslinya keturunan Rasulullah. Tapi beliau-beliau ini tidak menyombongkan nasabnya. Nasab itu sesuai perintah Nabi, bukan buat disombongkan, dibanggakan, kemudian merendahkan yang lain, bukan. Tapi nasab itu dipelajari sekedar untuk menyambungkan silaturahim. Dan ini dalam hari ini kami ungkapkan, nyuwun sewu, bukan buat sombong dan bangga-banggaan, tapi buat menyambungkan silaturahim antara keluarga Banten, keluarga Cirebon, dengan keluarga Pasuruan, supaya diketahui oleh masyarakat untuk kita menyambung silaturahim dan ngalap barokah. Bahwasanya ini bukan buat dibanggakan sebagaimana perlakuan para Habib. Insya Allah Kiai Sodi tidak akan tuh nyuruh cium kaki, sujud kepada manusia. Itu insya Allah enggak gitu. Jadi kalau Kiai-Kiai NU, keluarga Wali Songo mengutamakan silaturahim, nasab digunakan sekedarnya saja, hanya untuk nyambung silaturahim, ngalap barokah, dan juga untuk mengikuti perjuangan leluhur kita. Leluhur kita itu dulu tuh merangkul, berdakwah dengan rahmah, bukan dengan marah-marah. Nah, jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan caci maki, kebun binatang, yaitu karena memang leluhurnya bukan Rasulullah. Nah, kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat'unun nasab. Jadi nasab itu terputus baik secara biologis maupun secara ilmu nasab karena tidak terbukti. Nah, jadi para Ba'alawi nasabnya ini kan mengakunya ke Alawiyin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan Alawiyin itu terputus secara syar'i, masuknya mat'unun nasab. Nah, kalau secara tes genetik Y-DNA, garis lakinya itu sebenarnya ke Kaukasus. Tapi kenapa saudara-saudara kita ada yang nyebutnya Yahudi? Nah, ini nyuwun sewu kula izin klarifikasi. Kenapa kita lebih nyebutnya Yahudi dibandingkan Kaukasus? Karena dalam ilmu syar'i Islam, kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebutkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Ba'alawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewisdna.net, pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplogrupnya G, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Nah, tapi jangan salah, bukannya kami takfiri. Jadi menyebut Yahudi ini harus bisa dibedakan, bukan hal yang takfiri. Kalau takfiri itu adalah untuk agamanya, karena Yahudi ada Judaism, ada Jewis. Ini Jewis keturunan. Kalau menyebut keturunan Yahudi bukan berarti kita rasis. Istri Nabi sendiri, Safiyah binti Huyai, juga keturunan Yahudi. Kita menyebut beliau keturunan Yahudi bukan karena kita benci, tapi kita ingin meluruskan. Jadi demikian kurang lebihnya dari kami, bukannya berarti kami benci. Jadi kami bukan ujaran kebencian, tapi ujaran ataupun mukibin yang ditipu, yang dibodohi, yang didawiri. Kita harus menjaga marwah anak bangsa. Kita ini bangsa yang besar. Bahkan orang-orang Pasuruan dulunya ini adalah keturunan pejuang daripada Untung Suropati. Untung Suropati saja dulunya itu sempat menjadi mukibin VOC Belanda. Tapi ketika beliau menolong istrinya Pangeran Purbaya Banten, beliau menikahi Gusi Kusuma, beliau melihat penjajah itu menzalimi wong Banten. Ketika itu beliau tergerak untuk menjadi pejuang, sehingga sejarah terulang kembali. Sekarang Pasuruan dengan Banten kembali bersilaturahim, kembali bersatu, kembali berjuang bersama-sama melawan penjajahan. Merdeka! Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.